Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas 1D31 Politeknik Statistika STIS. Untuk memenuhi tugas akhir pengantar demografi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Titi Harsanti MSI. Nah, di video ini kami akan mengulas singkat mengenai Mortalitas. Teman-teman, udah pada tahu belum apa itu mortalitas? Mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Menurut konsepnya, terdapat 3 keadaan vital, yaitu lahir hidup, lahir mati, dan mati. Ketiga kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Yang pertama, lahir hidup atau live birth adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan. Dan setelah itu terjadi, hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda hidup seperti denyut jantung, denyut tali pusat, ataupun gerakan otot. Yang kedua, lahir mati atau fetal death adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum dikeluarkan dari rahim ibunya, sehingga lahir mati ini itu tidak termasuk sebagai pengertian hidup maupun mati. Yang termasuk lahir mati adalah keguguran, aborsi, dan stillbirth, yang artinya kematian yang terjadi pada janin yang berusia 28 minggu atau lebih. Yang ketiga, mati atau death adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Infant mortality dibedakan menjadi 3, yaitu perinatal mortality, yang artinya kematian yang terjadi pada bayi meninggal sebelum berusia 1 minggu. Selanjutnya, neonatal mortality ada kematian yang terjadi pada bayi sebelum berumur 28 hari. Yang terakhir, post-neonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 28 hari sampai sebelum 1 tahun. Macam-macam indikator mortalitas. Yang pertama, angka kematian kasar atau yang disingkat AKK atau CDR. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu di wilayah tertentu untuk setiap 1000 penduduk. CDR ini dirumuskan dengan D per P kali K, di mana D itu jumlah kematian pada tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dan K itu bilangan konstan yaitu 1000. Yang kedua, angka kematian menurut umur atau dalam bahasa Inggris disingkat ASDR. ASDR adalah jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk pada tahun tertentu. ASDR dirumuskan dengan DI per PI kali K, di mana DI ini adalah jumlah kematian orang-orang pada kelompok umur I pada tahun tertentu, dan P itu adalah jumlah penduduk kelompok umur I pada pertengahan tahun tertentu, dan K tetap bilangan konstan yaitu 1000. Yang ketiga adalah angka kematian bayi atau disingkat AKB, dalam bahasa Inggris Infant Mortality Rate atau disingkat IMR. AKB adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Angka kematian bayi ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Rumus AKB sama dengan D 0 tahun per sigma lahir hidup kali 1000. Kemudian AKB ini terbagi dua, yaitu neonatal dan postneonatal. Untuk angka neonatal sama dengan D kurang dari 1 bulan per sigma lahir hidup kali K. Dan untuk angka postneonatal sama dengan D 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per sigma lahir hidup kali K. Yang keempat, angka kematian anak atau disingkat AKA adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi. AKA dirumuskan dengan D 1-4 tahun per sigma P 1-4 tahun dikali K. Baik, saya akan menjelaskan apa itu angka kematian balita, angka kematian ibu, dan angka harapan hidup. Angka kematian balita. Anak balita atau bayi bawah 5 tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun. Kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Angka kematian ibu. Menurut International Classification of Disease atau ICD 9 pada tahun 1979, kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. Kematian ini bisa disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan kehamilan. Angka kematian ibu dapat dirumuskan yaitu AKI sama dengan sigma kematian ibu per sigma kelahiran hidup kali K. Angka harapan hidup. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Definisi angka harapan hidup pada suatu umur X adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Biasanya angka harapan hidup dibuat terpisah menurut umur dan jenis kelamin. Mengingat tren kematian yang selalu berubah, maka angka harapan hidup seorang akan mengalami perubahan sesuai dengan pertambahan umur orang tersebut. Kegunaan dari angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya mortalitas. Yang pertama, jenis kelamin. Jika kita tinjau dari jenis kelamin, laki-laki lebih rentan mengalami mortalitas dibandingkan perempuan. Mengapa demikian? Karena laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X, sedangkan perempuan memiliki 2 kromosom X. Yang kedua, wabah penyakit menular. Jika kita tinjau dari faktor ini, kita ketahui bahwa virus COVID-19 sedang menaik. Hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab terjadinya mortalitas. Bukan hanya itu, tetapi terdapat penyakit-penyakit lain yang menyebabkan terjadinya mortalitas seperti AIDS, HIV, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor keturunan ataupun gen. Seseorang dapat mengalami mortalitas jika ia memiliki penyakit keturunan ataupun gen yang ia bawa sejak ia lahir. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya mortalitas. Yang keempat, kecelakaan. Seseorang dapat mengalami mortalitas jika ia mengalami kecelakaan seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang tidak pernah terduga. Yang kelima, gaya hidup. Mengapa gaya hidup termasuk faktor penyebab terjadinya mortalitas? Karena kita juga harus memperhatikan gaya hidup kita, seperti pola tidur kita, pola makan kita, waktu kita berolahraga, apa saja yang kita konsumsi. Seperti kita tahu bahwa pada saat ini remaja juga rentan mengalami mortalitas. Mengapa demikian? Karena remaja kurang menjaga pola hidup mereka. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai remaja, kita harus ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka mortalitas pada saat ini. Dengan cara kita harus memperhatikan gaya hidup kita, seperti pola makan kita, pola tidur kita, waktu istirahat kita, waktu berolahraga kita, dan juga kita harus mengurangi ataupun menghindari minuman-minuman beralkohol, berkafein, ataupun merokok, sehingga kita dapat menstabilkan angka mortalitas kita.
Selanjutnya adalah analisis determinan kematian anak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran ketidaksetaraan status kesehatan anak berdasarkan indikator angka kematian anak, yaitu AKB dan AKBA, menurut kelompok sosial, provinsi, suku dan pekerjaan, tipe daerah, jenis kelamin, pendidikan, dan strata ekonomi. Nah, dari hasil sensus penduduk tahun 2010 ini, AKB tertinggi yaitu dari Pulau Sulawesi, yaitu 2,37, dan AKBA tertinggi yaitu dari Pulau Indonesia bagian timur, yaitu 3,46. AKB dan AKBA ini berguna khususnya untuk pemerintah sebagai tolak ukur dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Dan faktor dari kematian anak ini ada dua, yaitu dari sektor kesehatan yang umumnya lebih besar daripada sektor non-kesehatan. Determinan kematian anak balita sendiri lebih besar daripada determinan kematian bayi, yaitu 5:4. Ini menunjukkan bahwa relatif lebih mudah untuk menurunkan kematian anak balita dibandingkan kematian bayi. Oke teman-teman, demikian pembahasan mengenai mortalitas. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat menjalankan ujian akhir semester. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.